Tuhan kami yang penuh kasih, sementara kami mempelajari firman Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan, sehingga kebenaran itu terang di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom dan puji Tuhan atas kebaikannya. Kita boleh bersama-sama lagi di dalam merenungkan firman Tuhan pagi ini. Renungan yang saya akan bawa pagi ini bertajuk Nyatakan belas kasihan itu. Mengapa dan bagaimana? Firman Tuhan di dalam Matius 15 ayat 32 mengatakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mahu menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Saudara, bacaan kita hari ini saya ambil di dalam buku Matius 15 ayat 32 sehingga 39. Ini merupakan peristiwa di mana Yesus memberikan makanan kepada 4.000 orang. Mari kita mulai dengan ilustrasi pada pagi ini. Ada seorang sahabat memiliki kebiasaan memberi nasi bungkus atau tapau kepada orang yang tiada tempat tinggal, pemungut barang buangan dan anak jalanan. Saya bertanya, apakah yang mendorong dia untuk berbuat demikian? Dia menjawab, karena belas kasihan. Waktu kecil dia juga pernah tidak ada tempat tinggal dan menjadi pemungut barang buangan. Dia tahu rasanya lapar dan tidak ada makanan seharian. Dia pernah terpaksa makan makanan yang dibuang di tong sampah. Beruntung, dia kemudian menjadi anak angkat kepada sebuah keluarga. Apa kata Alkitab tentang hal ini? Tentang berbelas kasihan ini. Apa yang terjadi saat hati Yesus berbelas kasihan? Luar biasa, mukjizat terjadi. Alkitab mencatat, Yesus sering melakukan mukjizat karena terdorong belas kasihan. Dia berbelas kasihan melihat orang banyak yang memerlukan keselamatan. Dia berbelas kasihan melihat orang sakit, melihat orang kelaparan, sehingga dia tidak mahu menyuruh mereka pulang dengan perut lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Ya, pada urusan perut pun Yesus peduli. Dia memastikan perut 4.000 orang itu kenyang. Barulah mereka disuruh pulang. Dia juga berbelas kasihan melihat seorang janda menangis karena anak tunggalnya meninggal. Jadi saudara, apa aplikasi renungan ini untuk kita? Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga merasakan belas kasihan bila mana melihat situasi yang Yesus alami? Masihkah kita menangis atau sedih melihat kesusahan orang lain dan tergerak untuk menolongnya? Atau kita terasa biasa sahaja dan berlalu pergi tanpa berbuat apa-apa? Saudara, marilah kita menunjukkan belas kasihan. Marilah kita berbelas kasihan bukan hanya dalam ucapan, namun dalam tindakan nyata. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan untuk mengasihi sesama manusia. Jadi saudara, pagi ini sekali lagi mari kita ingatkan diri kita untuk menyatakan belas kasihan dengan penuh syukur. Belas kasihan boleh menggerakkan orang untuk mengasihi dan menghulurkan tangan pada mereka yang memerlukan bantuan. Inilah doa dan harapan kita, dan mari kita terus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kita untuk menyatakan belas kasihan kepada orang yang memerlukan. Mari tetap setia, tetap semangat, dan tetap positif melayani Tuhan, menyatakan belas kasihan
sementara kita menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih atas firman yang begitu indah, yang menguatkan kami untuk terus setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.